Bagaimana kabar hari ini? Semoga hari ini kita selalu diberikan kesehatan jasmani dan rohaninya. Kami di sini akan memaparkan materi tentang memahami dan menganalisis antara konsep keadilan ruh, masalah kejahatan dan kemutlakan Tuhan. Nah, di sini saya sebagai moderator dan dua rekan saya. Yang pertama Kang Dion yang akan menjelaskan dan memaparkan materi yang pertama, dan yang materi kedua akan dipaparkan oleh Kang Anto. Nah, jangan lupa simak sampai akhir ya. Yuk. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Nah, sebelumnya kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan pada hari ini untuk melaksanakan pembelajaran dari filsafat Islam. Nah, saya akan menjelaskan tentang bagaimana pengertian dan hakikat roh ataupun jiwa serta konsep keabadian roh, masalah kejahatan dan kemutlakan Tuhan. Di dalam kehidupan sehari-hari, kita sering dibingungkan oleh pemahaman akan jiwa dan ruh. Sebagian masyarakat berpendapat bahwa jiwa dan ruh itu maknanya berbeda. Masyarakat meyakini bahwa jiwa manusia itu berada di balik hati nurani. Dan mereka juga meyakini jika di saat kita tidur, ruh kita akan terbang dan ruh kita akan kembali lagi kepada kita jika Allah menghendaki. Sementara itu, sebagian masyarakat lainnya menganggap bahwa jiwa dan ruh itu bermakna sama. Jiwa adalah ruh, ruh adalah jiwa. Nah, lantas manakah yang benar? Apakah jiwa itu? Yang pertama, apakah jiwa memiliki persamaan makna dengan ruh? Benarkah anggapan masyarakat tentang jiwa yang bersemayam di balik hati nurani? Pemaparan-pemaparan mengenai jiwa dan ruh, detail serta kebenarannya terpercaya karena didukung oleh ayat-ayat Al-Quran bahwa potensi jiwa berada di balik kemampuan otak. Dengan kata lain, kekuatan otak merupakan kekuatan jiwa. Sementara ruh adalah suatu anugerah dari Allah yang dimiliki oleh manusia tentunya. Jadi ruh merupakan anugerah yang besar karena setiap ruh mewarisi sifat-sifat Allah, maha suci Allah, maha besar Allah atas segala sesuatu yang dikehendaknya. Man arafa nafsahu wa man arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, ia akan mengenal Tuhannya. Nah, yang jadi pertanyaan, sudahkah kita mengenal diri kita sendiri? Mengenal jiwa dan ruh kita. Nah, pokok pikiran-pikiran berikut ini akan membantu dalam mengetahui lebih jauh serta memahami apa sebenarnya jiwa dan ruh. Di manakah keberadaan jiwa dan ruh? Apakah hubungan jiwa dengan mekanisme kerja otak? Pengertian umum jiwa dan ruh. Nah, jiwa adalah zat yang didirikan jiwa adalah zat di dalam diri kita yang memiliki kemampuan untuk memilih. Sedangkan ruh adalah zat yang menyebabkan munculnya kehidupan pada benda-benda mati, sekaligus menularkan sifat-sifat ketuhanan kepadanya. Dengan ditiupkannya ruh, maka sesuatu yang tadinya mati, tak bernyawa menjadi ada ataupun hidup. Allah mengibaskan sebagian dari sifat-sifatnya kepada manusia lewat ruh. Sehingga di samping bersifat hidup, manusia juga memiliki kehendak. Nah, itulah pengertian secara umum tentang ruh ataupun jiwa. Nah, apa sih perbedaan jiwa dan ruh? Nah, berdasarkan substansi dalam Quran surat An-Nahl ayat 78, Quran surat Yusuf ayat 22, serta Quran surat Al-Insan ayat pertama dan Quran surat Asy-Syams ayat 7-10 dijelaskan bahwa jiwa merupakan zat yang labil kualitasnya, bisa naik, bisa turun, bisa kotor, bisa bersih, dan seterusnya. Nah, perkembangan kualitas jiwa seseorang terjadi seiring dengan pengalaman hidup, ilmu, dan umurnya. Nah, sementara itu ruh dalam Quran surat Al-Hijr ayat 29, Quran surat At-Tahrim ayat 12, Quran surat As-Sajdah ayat 9 digambarkan sebagai zat yang dimiliki selalu baik, suci, dan berkualitas tinggi, bahkan merupakan turunan dan zat ketuhanan. Nah, berdasarkan fungsi jiwa adalah sosok yang bertanggung jawab atas segala perbuatan kemanusiaannya. Jiwa memiliki kebebasan untuk memilih kebaikan atau keburukan dalam hidupnya. Pertanggungjawaban itu akan dipikul oleh jiwa ketika ia dikembalikan kepadanya pada hari kebangkitan kelak. Berbeda dengan
jiwa, ruh ini merupakan anugerah Allah yang mengeluarkan sebagian sifat-sifat Allah. Dengan ditiupkannya ruh, saat itulah manusia dapat bernapas. Intinya ruh berfungsi sebagai sesuatu yang menjadikan manusia itu hidup, dan jiwa merupakan sosok penentu setiap pilihan dalam kehidupan. Perbedaan makna jiwa dan ruh ini dapat kita lihat dalam kegiatan sehari-hari kita. Tak kalah seseorang terlelap dalam tidur, berhembus napas, dan detak jantungnya masih terdengar karena yang ditahan oleh Allah adalah jiwanya, bukan ruhnya. Quran surat Az-Zumar ayat 42. Berdasarkan sifat jiwa berpotensi pada dapat merasakan kesedihan, kegembiraan, ketenangan, dan lain-lain. Sedangkan ruh bersifat stabil. Ruh adalah kutub positif dari sifat kemanusiaan sebagai lawan dari sifat setan yang negatif. Keberadaan jiwa dan ruh, posisi jiwa itu berpusat di otak, yaitu pada sektor-sektor tertentu di dalam otak. Nah, lantas di manakah posisi ruh? Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa sel-sel ini merupakan unit terkecil di dalam kehidupan. Setiap sel mampu melaksanakan aktivitas di kehidupan, seperti respirasi oleh mitokondria, sekresi oleh kompleksi Golgi, serta proses pencernaan oleh lisosom. Nah, selanjutnya sel-sel itu bersatu membentuk jaringan organ sistem atau organ-organisme, yaitu manusia alias kita. Secara tidak langsung kita telah menemukan jawabannya bahwa ternyata ruh itu bersemayam di setiap sel tubuh. Nah, disimpulkan bahwa Allah menciptakan manusia itu dari unsur tanah dan kemudian meniupkan sebagian ruhnya kepada badan itu. Maka hiduplah bahan organik tanah menjadi badan manusia, akibat dari bersatunya badan dan ruh. Sejak saat itu pula mulailah aktiflah jiwa manusianya. Jadi jiwa adalah akibat jiwa munculnya akibat interaksi antara ruh dengan badan. Jiwa dapat mengikuti petunjuk ruh lantas menuju pada kebaikan atau justru tertarik pada badan yang cenderung mengutamakan hawa nafsu dan mengiring manusia pada keburukan. Nah, jika kita mengumpulkan aktivitas tubuh manusia sama dengan aktivitas robot, maka ruh manusia itu bagaikan suatu operating system robot, sementara jiwa sama halnya dengan program aplikasinya. Dari pusat pengendalian program aplikasi tersebut berada di otak robot, yaitu CPU. Dari pengadaian tersebut jelaslah bahwa jiwa itu bersemayam di otak. Sebagaimana suatu program aplikasi yang bersemayam dan dikendalikan oleh CPU sebagai otak komputer. Nah, berdasarkan pemahaman itu, kita tidak akan mengelak lagi jika kekuatan otak merupakan penentu kekuatan jiwa. Seseorang yang mengalami gangguan pada sel-sel otaknya tentu akan terguncang kesehatan jiwanya. Entah besar atau kecilnya skala kerusakan sel-sel otak itu berdampak pada besar atau kecilnya gangguan kesehatan jiwanya. Orang yang bermasalah dengan jiwanya, yaitu lebih umum kita sebut dengan orang gila, nggak tahu orang gila yang rasional. Dalam penanganan medisnya tidak hanya melibatkan dokter psikis atau dokter jiwa, namun juga mendapatkan intervensi dari dokter saraf. Nah, begitu tentang perbedaan antara jiwa dan ruh. Sekarang kita akan bahas ke materi yang kedua, yaitu keabadian roh, problematika kejahatan, dan kemutlakan Tuhan. Nah, di sini ada konsep keabadian roh. Salah satu pengetahuan penting dalam Al-Quran adalah abadinya ruh setelah terpisah dari badan, dan hal ini bukanlah akhir dari kehidupan, melainkan jendela ke kehidupan lainnya. Dalam Al-Quran, kata ruh terulang sebanyak 21 kali dalam Al-Quran dengan berbagai bentuknya. Tulisan ini akan menjawab apakah dengan kematian manusia ruh akan tetap ada atau tidak akan sirna, ataukah ruh sebagaimana seperti jasad manusia akan musnah. Nah, di sini ada dalil-dalil Al-Quran tentang keabadian ruh. Terdapat banyak juga ayat-ayat Al-Quran yang secara jelas menjelaskan tentang bakonya ruh setelah kematian, dan kami juga akan mengisyaratkan beberapa di antaranya. Yang pertama yaitu tentang ayat yang menjelaskan tentang hidupnya para syahid. Di sini diartikan, janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya dan dengan mendapat rezeki. Itu Quran surat Ali Imran ayat 169. Dari penggalan ayat seperti ini, inda rabbihim yurjakun,
bisa kita pahami bahwa yang dimaksud dalam kehidupan rohani bagi mereka adalah bahwa setelah kematian dan dengan kematian jasmaninya, arwah mereka tidak akan pergi atau meninggal. Nah ya, poin yang kedua atau contoh yang kedua yaitu sekelompok ayat yang menjelaskan tentang azab bagi keluarga Firaun dan setelah kematiannya sebelum hari kiamat. Dikatakanlah kepada mereka, dinamparkan neraka pagi dan petang, dan pada hari kiamat terjadi, masuklah Firaun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras. Surah Al-Ghafir ayat 46. Ayat ini menjelaskan tentang kehidupan ruh setelah kematian dengan perbedaan bahwa ayat-ayat di atas berkenan dengan orang-orang yang saleh seperti para syuhada, namun ayat ini menjelaskan tentang azab untuk orang-orang kafir. Nah, begitu tentang masalah tentang konsep keabadian roh. Nah, sekarang saya akan membahas tentang problematika tentang kejahatan. Usulan yang diulurkan teologis proses realitas terdiri dari entitas aktual. Allah memiliki kesaling kaitan dengan ciptaan, membujuk tiap satuan aktual kepada kepenuhannya. Hal itu mengiring ke konsekuensinya. Allah tak sepenuhnya mengontrol aktualisasi keterbatasan Allah, mengasal dari aspek cinta dan kebebasannya. Seayun terbuka peluang penyimpangan sebagai hasil konsisten upaya meyakinkan dan bukan memaksa dari nosi proses. Nah, jadi dalam arti tertentu, bingkai teologi proses memiliki keunggulan penjelasan manakala menjelaskan konektivitas Allah dan dunia. Jadi kemungkinan yang ada karena prinsip pertama memungkinkan relasinya dengan dunia daripada sosok jauh yang di sana, melainkan pribadi yang dekat, peduli yang menghampiri. Nah, di samping itu memberi kesempatan kepada manusia memekarkan kelopak keberanian menghadapi berbagai kemungkinan yang menghadang di depan, menuntut adanya sistem pemikiran serba jadi, lengkap dan sempurna akan terlalu berlebihan. Nah, tanpa maksud menitik beratkan filosofi, dalam titikan penulisan masih ada ruang untuk percakapan lebih lanjut dalam logika proses sekalipun pemikiran proses beragam. Nah, setidaknya sebelum banyak ahli proses yang meramunya dengan aspek keutamaannya atau keadilan, istilah Ibrani untuk keadilan antara lain adalah mispat, yang artinya dapat juga diproses. Dalam istilah Yunani dokime, meski diakui sebagai wedhead pengalaman hidup, tidak bermata-mata ditentukan oleh taat tidaknya kepada keutamaan tertentu, melainkan kesetiaan tiap individu dalam tanggung jawabnya menjadi kepribadian sebaik mungkin dalam situasi konkret. Nah, seseorang yang ditentukan dengan bagaimana dalam proses mengadanya, seseorang mengolah seluruh kepentingan lingkungannya secara nyata, nyumbang bagi kebaikan lainnya dan kebaikan keseluruhannya. Nah, moralitas patut ditempatkan dalam konteks dinamika kehidupan, bukan hukum mandeks atau nilai absolut abstrak yang lepas dari peralatan hidup. Nah, begitu tentang problematika kejahatan. Nah, materi yang terakhir yang akan saya bahas yaitu tentang kemutlakan Tuhan. Sebagai akibat dari perbedaan tentang kekuasaan manusia di atas, kehendak dan perbuatannya tersebut membawa kepada perbuatan paham tentang kehendak mutlak dan keadilan Tuhan dalam aliran-aliran teologi Islam. Nah, jadi bagaimanakah kehendak mutlak Tuhan menurut mereka? Apakah kehendak Tuhan menurut mutlak Tuhan atau tidak kalau dikatakan mutlak? Nah, jadi apakah dapat dikatakan adil atau Tuhan menghukum orang-orang yang berbuat salah bukan atas kehendaknya sendiri, dan sebaliknya? Kalau Tuhan tidak menghukum orang-orang yang demikian, apakah kehendak Tuhan masih mutlak? Nah, tegasnya apakah kehendak Tuhan itu mutlak? Nah, jadi apakah konsep keadilan Tuhan menurut pandangan aliran-aliran teologi Islam? Yang pertama ada Mu'tazilah, yang kedua ada Asy'ariyah, dan yang ketiga ada Maturidiyah. Nah, inilah masalah-masalah pokok yang akan dibahas dalam makalah ini, ya. Yang pertama ada Mu'tazilah. Nah, jadi Mu'tazilah ini merupakan gerakan rasionalis pada masa dinasti Umayyah. Pola pikir ini berlangsung lama dengan mempengaruhi dunia Islam, terutama pada masa Bani Abbasiyah dan sesudahnya. Nah,
Menurut Harun berkenan dengan kehendak Tuhan, kaum Mu'tazilah ini berkeyakinan bahwa Tuhan telah memberikan kemerdekaan dan kebebasan bagi manusia dalam menentukan kehendak dan perbuatannya. Oleh karena itu, Tuhan bagi mereka tidak lagi bersifat absolut kehendaknya. Kebebasan mutlak Tuhan dibatasi oleh kebebasan yang menurut Mu'tazilah telah diberikan kepada manusia dalam menentukan kemauan dan perbuatannya seterusnya. Kekuasaan mutlak itu dibatasi oleh sifat keadilan Tuhan, tidak lagi berbuat sekehendaknya. Jadi Tuhan telah terikat pada norma-norma keadilan yang kalau dilanggar membuat Tuhan tidak adil, bahkan zalim. Sifat serupa ini tidak dapat diberikan kepada Tuhan selanjutnya. Kekuasaan ataupun kehendak mutlak Tuhan dibatasi oleh kewajiban-kewajiban Tuhan terhadap manusia. Seperti kewajiban-kewajiban Tuhan terhadap manusia itu, Tuhan memberikan rezeki kepada manusia dan sebagainya oleh matahari ataupun dalam bentuk pilihan. Begitu menurut pandangan Mu'tazilah. Nah, sekarang ada Asy'ariyah. Nah, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa keyakinan pada kesanggupan akal dan kebebasan manusia ini mempunyai pengaruh terhadap konsep kehendak. Jika keyakinan pada kebebasan dan kesanggupan manusia kepada ketidakabsolutan kehendak Tuhan, keyakinan pada ketergantungan manusia sepenuhnya keadaan Tuhan, bahwa keyakinan akan kemutlakan kehendak Tuhan, dalam pemikiran kaum Asy'ariyah mereka yakin akan ketergantungan manusia pada Tuhan. Nah, Tuhan ini mempunyai kehendak mutlak karena kuat mempertahankan hukum alam atau sunatullah. Akhirnya tidak dapat tempat dalam aliran Asy'ariyah. Nah, selanjutnya ia memanfaatkan bahwa Tuhan pemilik terhadap semua ciptaannya. Ia berbuat sekehendaknya sehingga kalau ia memasukkan seluruh manusia ke dalam surga, bukanlah ia bersifat tidak adil. Dan kalau ia memasukkan seluruh manusia ke dalam neraka, ia tidaklah bersifat zalim. Nah, menurut Syahrastani, semua ini menggambarkan bahwa Tuhan mempunyai kehendak mutlak. Bertalian dengan kehendak mutlak ini, Asy'ariyah berpendapat bahwa Tuhan berkehendak apa yang ada dan tidak menghendaki apa yang tidak ada. Dengan perkataan lain, apa yang ada artinya dikehendaki dan apa yang tidak ada artinya tidak dikehendaki. Begitu. Maka berarti Tuhan menghendakinya. Tuhan menghendaki kekafiran bagi manusia yang sesat dan menghendaki kekafiran manusia yang sesat, ataupun menghendaki iman bagi orang yang mendapatkan karena tujuan lainnya. Nah, itu yang poin yang kedua. Nah, sekarang poin yang ketiga ada Maturidiyah. Nah, justru golongan ini terbagi menjadi dua, yaitu Maturidiyah dan Maturidiyah Samarkand yang dipimpin oleh Al-Maturidi sendiri, dan Maturidiyah Bukhara yang dipelopori oleh Al-Bazawi. Nah, berbagai pengikut Abu Hanifah yang banyak memakai ratio dalam perbandingan keagamanya, Al-Maturidi ini banyak memakai akal dalam sistem teologi. Oleh karena itu, antara teologi dan teologinya yang ditimbulkan oleh Asy'ariyah terdapat perbedaan. Sesungguhnya keduanya timbul sebagai reaksi terdapat aliran Mu'tazilah Al-Maturidi. Nah, sebagai pemimpin Maturidiyah, Samarkand sepaham dengan Mu'tazilah dalam menegaskan bahwa manusia yang mewujudkan perbuatan-perbuatannya. Nah, sebagai pengikut Imam Abu Hanifah, Al-Maturidiyah ini membagi perbuatan itu kepada dua, yaitu perbuatan Tuhan yang mengambil bentuk penciptaannya, daya dalam diri manusia, dan perbuatan manusia yang mengambil bentuk pemakaian daya itu berdasarkan pilihan dan kebebasan manusia. Jadi Al-Maturidi juga sependapat dengan Mu'tazilah bahwa Tuhan mempunyai kewajiban-kewajiban tertentu, bahwa janji dan ancaman-ancaman Tuhan mesti terjadi kelak. Jadi beberapa pendapat dari Al-Maturidi di atas memberi gambaran Tuhan sebenarnya tidak mempunyai kekuasaan dan kehendak mutlak lagi, karena telah dibatasi oleh kebebasan manusia dalam berkehendak dan bertindak, ataupun dibatasi oleh kewajiban-kewajibannya. Nah, begitu penjelasan dari masalah tentang yang pertama tadi pengertian ruh serta jiwa ataupun konsep keabadian, terus problematika kejahatan ataupun penolakan Tuhan. Begitu saja yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, banyak sekali kekurangan karena waktu dan tempat tidak memungkinkan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita hadirat Allah Subhanahu wa taala
yang mana beliau telah memberikan kita sehat, nikmat walafiat, serta kita bisa menjalankan aktivitas sehari-hari. Salawat serta salam marilah kita junjungan kepada Habibina Syafi'ina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, mana beliau telah membawa kita dari zaman jahiliyah hingga zaman modern hingga saat ini. Alhamdulillah, terima kasih kepada para rekan-rekan, para teman sekelompok saya, dan para dosen STI Mutakin wabil khusus. Insyaallah di sini saya akan menjelaskan secara singkat atau ringkasan dari mengenai pendidikan filsafat Islam. Adapun mengenai pendidikan filsafat Islam di sini, kemandirian jiwa manusia dan keniscayaan itu terbagi menjadi dua: kemandirian jiwa manusia dan keniscayaan manusia. Di sini menjelaskan bahwasanya kemandirian jiwa dan manusia adalah kehormatan dan kemuliaan yang sebenar-benarnya adalah ketika hati kita bebas dari bergantungan kepada Allah, yakni bebas bergantungan kepada selain Allah. Jadi meyakinkan bahwasanya kepada Allah bukan berarti kita harus menyembah kepada selain Allah. Itu ya, seperti contohnya bukan berarti kita menyembah, percaya terhadap kemusyrikan, terhadap kezaliman, percaya meyakini bahwasanya dukun, paranormal dan sebagainya. Ya, perjuangan kita untuk menjaga harga diri kita dan meminta kepada selain Allah adalah bukti kemuliaan kita, bukti kemuliaan dan kesucian hati kita, kepercayaan kita kepada diri kita tersendiri. Jiwa mandiri adalah kunci dari harga diri. Satu hal yang telah hilang dari bangsa ini adalah harga diri. Harga diri. Betapa kita bergantung kepada negara lain untuk pinjaman investasi. Investasi apa? Kita tidak aneh lagi. Kita tidak aneh lagi dengan negara kita ini. Banyak yang memiliki utang sehingga mudah dipinjamkan, mudah dipermainkan oleh negara-negara asing atau oleh negara-negara lain yang meminjamkan utang tersebut. Negara kita tersendiri bahwasannya itu. Mengapa semua ini terjadi? Sebagian besar terlalu sibuk membangun aksesoris duniawi yang dianggap itu sangat berharga terhadap dirinya. Kita tidak sibuk untuk membangun harga diri kita, untuk membangun diri kita. Kita tidak heran mengapa apabila ada yang jabatannya tinggi tetapi perbuatannya rendah hati dan nista. Ada yang hartanya banyak tapi jiwanya miskin. Kita terlalu menganggap semua ini adalah topeng dunia, sebagian sumber kemuliaan dan harga dirinya. Di mana yang dijelaskan dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, apabila seorang hambaku mendekatiku dan berjalan, maka aku akan mendekatinya, dan dengan berlari apabila ia mendekatiku dengan satu jengkal, maka aku akan mendekatinya satu hasta. Bahwasanya di sini jelas kehormatan dan kemuliaan sebenarnya adalah ketika hati kita bergantung kepada Allah, hati kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun perjuangan yang kita inginkan, perjuangan kita untuk menjaga harga diri kita adalah dengan tidak meminta-minta kepada selain Allah, adalah bukti kemuliaan sejati seseorang. Jiwa mandiri adalah harga diri kita. Orang mandiri hidupnya akan bebas dan merdeka. Adapun yang kedua mengenai keniscayaan manusia, di sini pada hakikatnya manusia itu terbatas hanya oleh unsur material seperti ruang, waktu, dan raga. Akan tetapi
manusia juga memiliki unsur imateril, rasa empati, hasrat dan sebagainya yang tak terbatas oleh unsur-unsur material. Karena kedua unsur ini hadir melalui kehendaknya yang merupakan perwujudan manifestasi Sang Pencipta, sebuah manifestasinya yang memiliki sifat potensial yang bisa menghasilkan sebuah akibat aktual. Kedua unsur ini pun bersifat saling kontradiktif sehingga kedua unsur ini mampu menguatkan. Dalam kecenderungan manusia di sini, manusia untuk membatasi diri untuk mempersepsikan dirinya dalam keterbatasan hanyalah sebuah istilah dari kata menyerah. Orang yang seperti itu adalah orang yang putus asa, menyerah dalam peperangan, berhasil dalam mencari, belum berhasil tapi sudah menyerah, bahwasanya dia tidak meyakinkan bahwasanya Allah itu akan membantu dan mendorong kita. Cuman bagaimana terhadap diri kita sendiri untuk bisa mencari jalur mencapai sebuah yang namanya kesuksesan. Di dalam sebuah keniscayaan ini ada gerak substansial. Seorang manusia fitawi maka sikapnya itu menyerah, putus asa, adalah sebuah pengkhianatan dan kefitrawian. Kalau memang manusia memiliki keterbatasan potensi, apakah patut kita sudah salahkan yang manusia untuk membuat perjanjian kepada Tuhan? Di mana Al-Quran yang dalam satu contoh ya, Al-Quran mendambakan contoh tentang proses melalui kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang melakukan pembelajaran tauhid melalui cara belajar yang sekarang kita sebagai pencari inquiry, pengusahaan pribadi personal mastery, pembelajaran investigasi, investigative learning dan dialog. Di mana dalam ayat Quran surat Al-An'am, ketika malam telah gelap, dia Ibrahim melihat sebuah bintang lalu berkata, inilah Tuhanku. Tetapi tatkala bintang itu tenggelam, dia berkata, saya tidak suka kepada yang tenggelam. Kemudian tatkala ia melihat bulan terbit, ia berkata, inilah Tuhanku. Tetapi setelah bulan terbenam, dia berkata, sesungguhnya jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, pastilah aku akan termasuk orang-orang yang sesat. Seperti itu. Keniscayaan terhadap manusia adalah contoh kita kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk contoh yang selanjutnya adalah untuk mengenai judul yang selanjutnya mengenai filsafat Islam, yakni bentuk kebangkitan. Bentuk kebangkitan menjadi ketetapan bagi manusia bahwa mereka singgah di 3 alam, yaitu dunia, barzah, dan alam abadi atau akhirat. Pertama mengenai alam barzah, mengenai dunia. Yang pertama mengenai dunia. Dunia tempatnya manusia untuk tumbuh dan mengerjakan kebaikan, kejahatan, dan melakukan hal-hal yang menyebabkan kebahagiaan seseorang itu terpuruk, tercenderung demi keduniaan. Sedangkan ruh hanya mengikuti, ruh kita itu hanya mengikuti. Allah Subhanahu wa taala membuat ketentuan hukum syariat yang berkaitan dengan perbuatan dan anggota tubuhnya, tubuh yang lain, meskipun jiwa menyembunyikan keadaan, yaitu
Sebenarnya hubungan ruh dan jasad adalah hubungan yang bersifat khusus, yaitu ketika manusia masih berbentuk janin, sang ibu, serta ketika sedang tidur dalam satu sisi ruh berhubungan jasad, tetapi sisi lain ia berpisah dengan jasad. Jasad kita sedang tidur, ruh kita entah kemana, wallahu alam. Dunia, kalau kita tercenderung terhadap dunia ini adalah fana. Fana ya di sini artinya rusak. Rusak dalam arti banyak orang yang berbuat baik dan banyak orang yang berbuat jahat. Di dunia seperti inilah. Karena kenapa? Kebahagiaan dan kunci kita mengharapkan dunia cuman hanya sebatas di dunia saja, tapi kita tidak mengharapkan akhirat. Dalam arti kita mencari rizki di dunia, tapi kita tidak mencari siapa yang menurunkan rizki itu. Mendekatkan diri dalam mencari siapa yang mendekatkan rizki, yang mendekatkan rizki, ya ini Allah gitu. Berarti kita harus bisa mendekatkan diri kita terhadap Sang Khalik, Sang Pencipta alam dan dunia. Dunia itu hanya sebatas yang dinamakan adalah hanya sebatas dunia saja, tidak lebih dari itu. Di dunia cuma hanya untuk berpoya-poya, tapi kita tidak bisa mencari akhirat. Gimana kita bisa mencari akhirat? Mendekatkan diri, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Dunia berarti rusak, ya, fana artinya. Artinya rusak atau fana dalam bahasa Arab. Yang kedua, barjah. Barjah adalah keberadaan alam barjah luas dan lebih besar daripada alam dunia. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap manusia akan kembali kepada Sang Pencipta. Bahkan seperti perbandingan antara dunia dengan rahim seorang ibu, ketentuan hukum yang berlaku di alam barjah ditunjukkan bagi ruh, sedangkan jasadnya yang mengikuti. Nah, ruhlah yang akan bertanya ketika di alam barjah nanti. Dan jasadlah hanya kita bisa berdiam saja, dan tidak semua jasad kita akan dikunci. Yang berbicara kepada setiap malaikat yang menanyakan di alam kubur adalah ruh kita. Baik mata, hidung, mulut, anggota tubuh kita yang sering kita berbuat di dunia, ruhlah yang akan menjawab, bukan jasad. Jasad hanya terdiam. Seperti itu. Dan yang terakhir adalah alam abadi atau akhirat. Alam yang kekal abadi, yang menempatkan seorang berada di surga atau neraka, dan tidak lagi negeri lain yang ditempati manusia setelahnya. Allah Subhanahu wa taala memindahkan dialamin tahap demi tahap hingga menepati suatu tempat yang sesuai dengan amal perbuatannya. Pada alam ini hubungan ruh dan jasad sampai tingkatan sempurna dan disamakan dengan hubungan pada sebelumnya. Allahu a'lam bishawab. Dalam kesimpulannya berarti dalam pembahasan di atas disimpulkan bahwasannya manusia memiliki potensi yang membangun diri keadaan dari unsur manusia itu tersendiri, yaitu akal, nafsu, jiwa, dan kolbu. Yang membedakan manusia dengan makhluk lain yang sering dibahas adalah pemilik akal sebagian karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan akal manusia dapat memikirkan tentang segala hal di kehidupan ini. Sebangsinya kesemuanya tersebut akan membawa manusia ke tingkat derajat yang lebih tinggi dibandingkan dengan makhluk lainnya apabila mampu dan berkeinginan menggunakan potensi tersebut dengan baik
yang diajarkan oleh Allah lewat Rasulnya sallallahu, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah satu kata yang kurang berkenan dari teman-teman sekalian. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada pemateri yang telah menyampaikan materinya. Nah, di sini saya akan menyimpulkan. Nah, dalam pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa manusia memiliki beberapa potensi yang membangun dari keadaan dari unsur manusianya itu sendiri, yaitu akal, nafas atau jiwa, ruh, dan kolbu. Yang membedakan manusia dengan makhluk lain yang sering dibahas dalam kepemilikan akal sebagai karunia dari Allah SAW. Dengan akal, manusia dapat memikirkan tentang segala hal kehidupan ini. Sumbangsinya kesemuanya tersebut akan membawa manusia ke tingkat derajat yang tertinggi dibandingkan dengan makhluk lainnya. Apabila ia mampu dan berkeinginan menggunakan potensi tersebut dengan baik sesuai yang diajarkan oleh Allah SAW lewat Rasulnya Nabi Muhammad SAW. Namun sebaliknya, bila keempat hal di atas digunakan akan dimanfaatkan tanpa turunan sesuai kehendak dari manusianya tadi dan cenderung mengabaikan aturan dan peringatan Allah dan Rasulnya. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang mengena, dan mohon maaf apabila dari presentasi kami ini ada kekurangan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.